Di era sekarang atau di istilah dalam pendidikannya di abad 21, sekarang lagi banyak nih digunakan kurikulum yang baru dengan nama kurikulum Merdeka. Sebenarnya itu kurikulum bukan kurikulum baru sih, tapi lebih ke penyempurnaan, sebutannya sih gitu. Penyempurnaan dari kurikulum lama, karena dari apa yang saya pahami, kurikulum Merdeka itu memang masih membawa beberapa inti dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Baik itu kurikulum 2013, 2004, dan yang sebelum-sebelumnya masih sama sih. Intinya pembelajaran itu harus ada di siswa, core-nya itu di siswa, bukan di guru. Jadi yang aktifnya itu siswa, bukan guru. Nah, banyak kebingungan di guru-guru zaman sekarang, karena sebenarnya kebingungan ini bukan hal yang baru juga. Dari mulai pergantian kurikulum 2004, 2006, kemudian 2013, lalu sekarang kurikulum Merdeka, setiap pergantian itu selalu ada kebingungan. Baik dari pihak guru, sekolah, dan banyak pihak juga. Penelitian yang saya lakukan diharapkan dapat membantu atau istilahnya sebagai alternatif bagi para guru yang bingung untuk bagaimana sih caranya membelajarkan pembelajaran di kurikulum Merdeka ini. Perubahan yang terjadi dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka sebenarnya tidak banyak berubah, hanya saja kurikulum Merdeka ini mencoba menjadikan pembelajaran itu tidak hanya sekadar memberikan materi pembelajaran kepada siswa agar siswa mengerti pembelajaran itu, tetapi tujuannya agar pembelajarannya lebih bermakna. Sebenarnya ada yang dinamakan dengan pembelajaran bertumpu pada proses pada kurikulum yang lama. Nah, di kurikulum Merdeka ini sama saja. Ingin pembelajaran itu lebih bermakna terhadap siswa. Bukan hanya sekadar siswa mengerti pelajaran, tapi bermakna. Maka dari itu yang lebih dinilai di kurikulum Merdeka ini adalah proses pembelajarannya, bukan hasilnya. Karena hasil bukanlah yang terpenting, tetapi proseslah yang harus dinilai. Maka dari itu, saya dalam penelitian ini mencoba memberikan sebuah alternatif kepada para guru yang bingung untuk membelajarkan di pembelajaran kurikulum Merdeka ini. Modelnya sih sudah lama, tapi saya mencoba mengembangkan model tersebut agar lebih sesuai dengan kurikulum Merdeka ini. Model tersebut adalah contextual teaching and learning. Tahap pertama dalam model contextual teaching and learning adalah pemodelan. Pemodelan itu adalah tahap paling awal, di mana siswa mulai pertama membangun pemikiran agar lebih terkonsep. Dalam pemodelan, guru membimbing siswa dengan membuka pelajaran agar siswa menyamakan persepsinya dengan guru mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Sebelumnya kita udah belajar tentang deskripsi, cerita fantasi, apalagi novel, surat, apalagi. Siswa yang tadinya lagi mikirin main, lagi mikirin hal lain, kita bimbing, kita buka pelajaran tersebut dengan sebuah konsep yang harus dipikirkan bersama, yang harus menjadi satu gambaran yang sama antara siswa dan guru. Jadi antara siswa dengan guru itu harus sama dulu nih pemikirannya sebelum memulai ke pembelajaran lebih lanjut. Puisi dibangun oleh itu kemarin Majas. Majas itu apa? Majas itu gaya bahasa, ingat ya. Majas itu gaya bahasa. Ya, untuk mengantarkan pembelajaran ini kita saksikan dulu. Saya mau menampilkan video. Diperhatikan baik-baik, ya. Diperhatikan baik-baik karena ini berkaitan dengan materi. Jadi silakan tonton video yang akan saya tampilkan.
setelah kau tinggalkan, tak tersisa. Ditelantarkannya mimpi dan rencana ke sepanjang jalan yang tak dilalui lagi berdua, dengan sesal yang masih menghias pusara. Pemakaman jiwa yang pernah kau hidupkan, sekumpulan kecewa dari hal-hal yang kita janjikan, musnah. Terukir dalam batin yang mengais hadir, terkunci dalam darah yang mengalir getir, meletus menjadi perayaan dalam kelam yang bersulang, meluap dalam keranda penuh belati yang menancap tulang. Remuk, tak ada lagi yang bisa dicerna dari hari-hari tanpa rencana. Terbit sang fajar pun tak ubahnya kekacauan yang menyilaukan, gemerlap yang sama sekali tak kuinginkan, menggelapkan sadar yang tersisa dari segala yang bisa disaksikan mata. Namun apa daya, katamu aku bukan lagi cahaya, aku bukan lagi alasanmu menapaki dunia. Kau pergi dalam sesak penuh tanya sebelum aku bisa menawarkan manis untuk setiap lara yang kau derita. Simpuh, tak berhenti aku meminta untuk kembali kau beri rasa. Doa-doa telah meracau menunggu ampunan dosa yang justru membuatku kian jauh, tak tersentuh, luruh, menyisakan separuh, dengan jantung yang kehilangan darah menuju pembuluh, mengucur sebagai penanda jalan untuk kau kembali menjadi irama yang selama ini menghidupi denyut nadi. Pelan, menusuk dan mengoyak, menjadi kuasa di kehampaan yang tak terendus bahagia. Dengan batin bersikukuh, kelak engkau akan luluh. Maka sebelum akhirnya segala tentangku hanya bisa kau kenang sebatas nama, ingat lagi singgasana yang pernah kau tempati sebagai permaisuri di istana yang kita bangun selama ratusan hari. Datanglah, walau berupa duri yang menambah darah, walau menjelma buih yang mengorek tanah, kau akan tetap aku sambut dengan perayaan paling meriah. Video barusan itu kira-kira tentang baca apa? Baca puisi yakin? Bukan baca surat cinta kan? Atau bukan baca wasiat kematian? Secara kata-kata tadi apa yang kalian perhatikan? Apa yang kalian ingat dari kata? Coba ada yang kalian ingatkan apa? Yang paling kalian ingat? Permaisuri. Ada lagi? Rencana. Coba kata-kata yang lainnya apa lagi? Singgasana. Apa yang paling ingat? Singgasana banyak, duri, nanah, singgasana, permaisuri. Yang terakhir apa? Kau akan disambut dengan perayaan paling meriah. Secara kata-kata itu kalian ngerti gak? Kalian tahu nggak singgasana itu apa? Singgasana apa namanya? Kamu kategorikan sebagai hati. Bagus. Singgasana hati, benar. Karena singgasana dalam dunia nyata maksudnya apa? Untuk apa biasanya singgasana? Untuk permaisuri, itu untuk apa lagi? Untuk raja. Tapi bagus sekali Kayla ya, dia Kayla. Oh iya Kila. Ya lupa saya. Kila menyebut singgasana itu sebagai hati. Karena apa? Karena dari judul udah jelas ini perayaan patah hati. Si penulis mengganti hatinya dengan kata singgasana. Ya. Terus apa lagi? Duri. Kira-kira duri itu melambangkan apa? Kira-kira duri kalau terkena tubuh kita yang merasa apa? Sakit. Berarti ketika patah hati yang jelas sama kita apa? Yakin? Saya sih enggak ya. Soalnya banyak gantinya. Mati satu tumbuh. Apa namanya? Berarti setelah kalian melihat video ini sudah jelas bahwa materi kita hari ini apa? Puisi. Ini berkaitan dengan bab yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu tentang puisi.
selanjutnya. Lebih dalam lagi mengupas materinya, coba saya ingin tahu dulu. Sebenarnya puisi itu apa sih? Coba kalian. Kalau saya tunjuk nih, acungkan aja. Acungkan tangan kalian, puisi itu apa kira-kira? Yang kalian tahu aja, atau enggak kalian mendengar puisi di mana? Kapan? Coba acungkan tangan kalian. Nah, dalam tahap pemodelan ini juga, siswa itu tidak hanya menyamakan persepsinya. Guru juga harus membimbing siswa, harus memotivasi siswa untuk bisa belajar mandiri. Acungkan tangan kalian. Nah, oke, Aira dulu, Aira. Di acara lomba. Apalagi kalian mendengar puisi di mana? Acara lomba, bagus. Acung yang lain. Acung dulu. Ya, acungkan tangan kalian. Cung. Ya, bisa. Wah, bagus banget tuh. Karya sastra yang terikat oleh irama, rima, suku kata, bait, baris, dan lain sebagainya. Ada lagi? Ayo. Ingat kata kunci tadi tuh, kata kuncinya. Kata lagi apa? Karya. Gimana sih? Gimana sih? Ayo, apa? Karya sastra yang terikat oleh rima. Ada lagi yang lain? Ayo. Karya sastra yang berasal dari budaya Melayu. Ya, bagus. Tepuk. Tepuk Cina. Karya sastra yang berasal dari Melayu. Itu mengupas asalnya. Tadi Alisa mengupas aturannya. Ada rima, ada bait. Yang lain? Woi, Acung, kamu? Ada lagi yang lain kah? Gak ada? Ya udah. Intinya itu, puisi itu sebuah karya sastra. Karya sastra lama, kalau itu puisi rakyat. Sekarang kita belajar yang modernnya. Saya udah pernah bilang kan, bahwa kan kalau sastra lama itu kita udah belajar apa? Pantun, gurindam, syair. Yang masih ada sampai sekarang itu apa? Pantun masih ada, walaupun udah jarang. Syair itu sebenarnya itu puisi lama yang ketika dimodernkan itu sekarang masih ada gitu. Aturannya masih mendekati yang sekarang itu, puisi itu masih mendekati dengan syair. Saya bilang kan bedanya puisi lama itu ada aturannya. Berbeda dengan puisi yang sekarang lebih bebas ya. Kita sekarang akan belajar tentang kebebasan itu. Kedua, ada tahap bertanya. Dalam tahap bertanya ini sudah jelas ya, bahwa model contextual teaching and learning ini menggiring siswa selain menyamakan persepsinya, selain menyamakan konteks pembelajarannya, yakni siswa juga harus menjadi sosok yang kritis. Kritis dalam artian dia memiliki tumbuh rasa ingin tahunya. Rasa ingin tahunya itu tumbuh. Maka dari itu guru harus bisa memancing siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menimbulkan rasa penasaran di benak siswa. Sebenarnya puisi itu apa sih? Coba dengan kalian. Nah, oke, Aira dulu, Aira. Di acara lomba. Apalagi? Pembelajaran itu jangan hanya bertumpu pada guru yang memberikan ceramah, tetapi siswa juga harus tertarik dengan pembelajaran yang kita bawakan. Siswa harus tertarik dengan pembelajaran yang kita laksanakan. Sehingga kalau misalnya siswa sudah tertarik lebih dulu dengan pembelajarannya, kita akan lebih mudah membimbing siswa tersebut tanpa harus ada sedikit pun paksaan. Tahap ketiga adalah masyarakat belajar. Dalam tahap ini, model contextual teaching and learning mengharapkan siswa tidak hanya unggul dalam individu, tapi siswa juga harus mampu bekerja sama dalam kelompok. Kelompoknya
Siswa harus mampu bergotong royong karena ini berkaitan dengan keseharian siswa nanti. Di masa depan, siswa tidak akan hidup sendiri. Siswa akan menjadi masyarakat yang bergabung dengan masyarakat lingkungan sekitarnya. Mereka harus dibiasakan dengan pembelajaran yang bertumpu pada kerjasama. Maka dari itu, dalam tahap ketiga ini, masyarakat belajar, siswa diharapkan mampu bekerja sama dalam kelompok. Dalam tahap ini, guru bisa membagi siswa ke dalam beberapa kelompok yang heterogen. Artinya, guru tidak bisa mengelompokkan siswa seenaknya ataupun menyerahkan semuanya kepada siswa. Harus ada sebuah pertimbangan bahwa setiap kelompok itu harus dibagi dengan sama rata. Harus ada siswa unggul, harus ada siswa menengah, harus ada siswa yang kurang unggul. Sehingga dalam kelompok tersebut bisa terbangun sinergi dan bisa saling membantu satu sama lainnya sehingga menciptakan kerja sama kelompok yang baik agar tujuan pembelajaran lebih mudah tercapai. Tahap keempat adalah tahap menemukan. Dalam tahap ini, siswa harus mampu mencari sendiri tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Guru di sini tidak boleh istilahnya menyuapi atau mentransfer ilmu dengan hanya sekadar guru berbicara, siswa menyimak, dan kemudian sudah beres. Tidak. Dalam konteks dual teaching and learning, siswa harus menemukan sendiri. Maka dari itu, berhubungan dengan yang tahap sebelumnya, ketika siswa sudah dibagi menjadi beberapa kelompok, kelompok-kelompok tersebut boleh mencari dari berbagai sumber. Sekarang banyak sumber, internet, banyak YouTube, dari buku-buku paket, dari buku-buku pelajaran lainnya, banyak sekali sumber yang bisa digali oleh siswa. Guru sebagai fasilitator mendampingi siswa ketika ada beberapa hal yang tidak dimengerti siswa, karena sejatinya siswa itu masih belum mandiri sepenuhnya. Maka dari itu, guru harus mendampingi ketika siswa menemukan informasi yang ada dalam sumber-sumber yang mereka cari. Intinya, informasi yang harus mereka gali adalah hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Tahap kelima adalah konstruktif. Siswa, karena dalam kurikulum Merdeka ini sama seperti kurikulum-kurikulum yang lama, pembelajaran harus bertumpu pada siswa, yang aktifnya siswa. Maka di tahap kelima ini, dalam model contextual teaching and learning, siswa diharapkan mampu mengembangkan informasi yang telah didapatnya dari tahap sebelumnya. Di tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengomunikasikan hasil dari pencariannya bersama dengan kelompoknya. Sebelumnya, mereka mencari informasi dari berbagai sumber dengan didampingi guru. Takutnya ada yang tidak dimengerti. Setelah kemudian mendapatkan informasi yang didapatkan, siswa diberikan kesempatan untuk mengomunikasikannya, berdiskusi dengan kelompoknya, ataupun berdiskusi dengan kelompok lainnya agar terbangun satu pemahaman yang sama dalam kelas. Tidak boleh satu kelompok dengan kelompok yang lainnya berbeda pemahamannya. Jadi dalam tahap ini siswa dalam kelompoknya mengomunikasikan hasilnya, kemudian berdiskusi dengan kelompoknya dan kelompok lainnya agar terbangun satu konsep yang sama demi tujuan pembelajaran yang sama. Cahaya, zulumat, setan. Itu berhubungan dengan religius juga. Nah, kalau misalnya cinta, itu berhubungan dengan apa tadi? Ya tadi perayaan patah hati. Terus cinta, apalagi cinta? Sayang. Ayo, saya siapa kamu? Saya Andra ya, saya nggak ingat tadi. Sayang, Jeb, saya siapa kamu? Masa sih? Dia di depan kamu dong. Ya, kalau misalnya kita cinta itu sayang, ya bagus. Emma, tepuk tangan untuk kelompoknya. Berikutnya
juga repetisi atau repetisi yang merupakan pengulangan demi penegasan. Oke, setujukah dengan apa yang dikatakan oleh? Oh, belum tangan ya? Belum tepuk tangan dong. Majas itu gaya bahasa. Itu sebenarnya berhubungan dengan diksi. Ya, yang nanti akan dijelaskan. Lanjut dulu aja deh ke kelompoknya citraan. Gimana citraan? Silakan kelompoknya. Kayla, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok Alif. Ya, silakan. Kayla. Citraan itu apa? Tepuk tangan. Ada yang bilang? Ada yang bilang kok? Gimana? Tas kamu mana? Tas silakan mana? Mana? Sebutin. Satu. Eta di mana? Eta tas silakan. Hah? Cari di tasnya ada sudah deh. So, kakak kamu sana. Next, kelompoknya apa namanya? Terakhir, lupa saya. Diksi. Nah, diksi. Silakan, mau siapa? Ya, ayo. Gila, Aul, Julia. Aul boleh. Jadi di situ pilihan kata-kata yang digunakan dalam puisi yang merupakan hasil pemilihan secara cermat. Ini berhubungan dengan pemilihan kata yang indah di puisi yang dibuat. Contohnya kayak bulan digantikan sama sang bulan. Terus tadi dalam puisi tentang percintaan nanti diganti jadi seperti ini. Ya, bagus. Berarti struktur puisi itu dibangun oleh pertama tema, yang kedua ada majas. Majas itu tadi apa? Sebuah daerah yang dingin di Majalengka ya. Citraan. Yang terakhir adiksi. Nah, ini ketiga ini sangat berhubungan ya. Ini jelas tema itu ide dasar puisi. Ya. Kalau kalian mau bikin tema, kalau kalian mau bikin puisi, pasti tentukan dulu apanya? Tentukan dulu niat. Niat kita belajar puisi. Namun niat kita tahu. Tentukan dulu tema. Ya. Tema, ide dasar. Seperti cerita fantasi, tentukan dulu temanya mau apa? Mau cinta, mau percintaan, mau. Nah, terakhir pas kemarin kan saya bikin suruh kalian pantun ini tema jenaka teh. Tahu nggak jenaka itu artinya apa? Lucu, tapi banyak dari kalian yang bikin pantunnya itu nggak lucu. Saya bacanya nggak sampai ketawa. Harusnya kalau lucu saya bacanya sampai ketawa. Yang ketika pantunnya saya baca sampai ketawa itu saya kasih nilai bagus. Tapi nggak ada yang bikin saya ketawa. Ya gitu. Ya, saya begitu. Cinta, religius. Apalagi yang bisa jadi tema? Cinta, religius. Horor bisa, bikin puisi horor bisa. Action bisa. Tapi sebenarnya puisi itu saya yakin banyak penyair di dunia itu menciptakan puisi itu yang banyak itu satu tema itu cinta. Karena puisi itu clue-nya itu tadi mau saya katakan, clue dari puisi itu sebenarnya itu indah. Karena bahasa yang indah itu biasa digunakan dalam cinta. Dalam cinta, ya. Kalau cowok mendekati cewek, pasti itu menggunakan kata-kata yang indah biar cewek tertarik. Begitupun dengan calon presiden. Ya. Calon presiden menggunakan kata-kata indah biar terpilih. Ya. Begitupun calon DPR.
Waduh, saya bahas-bahas gini padahal saya nggak tahu banget. Ya gitu ya. Ahli janji manis. Banyaknya itu puisi itu cinta karena indah. Kemudian majas. Tadi apa majas? Gaya bahasa. Banyak banget menggunakan gaya bahasa. Seperti tadi yang digunakan di diksi yang dicontohkan itu, yang paling banyak itu mengganti kata bulan dengan rembulan, matahari dengan sang surya. Bahkan ketika saya kemarin menjadi juri, ada orang yang mengganti matahari dengan raja siang. Ya itu. Oh ya, raja siang. Atau tadi mengganti hati dengan singgasana. Kalau saya sih seringnya mengganti kata wanita itu dengan apa coba kira-kira? Kalau saya mengganti kata cewek dengan apa? Kalau kalian begitu dengan apa? Hawa, apa lagi? Mengganti kata cewek dengan apa? Permaisuri, gadis, perawan. Sama aja. Hah? Janda beda. Siapa itu? Ada ya puisi, wahai janda tercinta. Enggak ada ya? Semua orang yang belum nikah masih ingin dapat gadis, guys, gak mau dapat janda gitu ya. Cara yang bilang mau janda kan? Permata, mutiara. Kalau saya sih mengganti kata cewek itu dengan mawar. Mawar. Karena mawar itu yang sering itu. Nama saya mawar. Nah, bajis itu ada banyak. Yang paling sering digunakan itu hiperbola, ironi, apa lagi? Hipertensi, hipotes, personifikasi, apa? Repetisi. Tahap keenam adalah refleksi. Tahap refleksi ini adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling bertukar pikiran antar kelompoknya. Kelompok 1 mengomunikasikan hasil diskusinya dengan kelompoknya, disampaikan pula dari kelompok lainnya, kemudian saling bertukar pikiran untuk menyamakan konsep yang sama antara kelompok 1, 2, dan 3. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, guru pun di sini mendampingi siswa agar konsep tidak terlalu jauh kemana-mana. Sehingga konsep yang diinginkan dan tujuan pembelajaran yang diinginkan adalah menjadi satu kesatuan yang utuh. Cari ide di satu tempat untuk bikin puisi tentang tempat yang kalian kunjungi itu. Pernah waktu itu pernah kita kan menulis kan? Ya, tempatnya boleh masjid, apalagi kantin, taman, lapang sama lapang. Tahap ketujuh adalah penilaian autentik. Setelah siswa berdiskusi antar kelompok, menyamakan sebuah persepsi yang sama, kemudian pembelajaran bisa dievaluasi dengan sebuah penilaian yang autentik. Dalam tahap ini, siswa diberikan sebuah tes untuk menguji seberapa besar pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Berikutnya para pahlawan. Luasnya tak seberapa di kampung kami, tetapi itu semua di hati kenangannya.
ada bakso, batagor, ada sosis, dan nasi goreng. Dan tak lupa aneka minuman. Selamat, kalian udah bisa bikin puisi, udah tahu struktur puisi itu apa aja. Kalian udah berkeliling juga buat cari ide. Jadi intinya, adakah yang bisa memberikan beberapa patah kata tentang kegiatan kita hari ini? Manfaatnya apakah ada? Alif, silakan sampaikan apa pendapatku menurut pembelajaran hari ini tentang pembelajaran hari ini. Mas, berdiri. Yang lain berarti aku. Apa pendapat kamu tentang pendidikan hari ini? Pertama, manfaatnya adalah melatih kreativitas siswa dalam membuat suatu puisi. Kedua juga mendalami materi tentang puisi, yang mana ada tema, ada ciptaan dan diksi yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Dan juga itu saja sih. Ada yang mau kan? Ada lagi? Sylvia? Ada? Begitulah beberapa tahapan, 7 tahapan dalam model contextual teaching and learning. Model ini telah saya kembangkan dan telah saya uji juga. Jadi semoga model ini menjadi sebuah alternatif pembelajaran di kurikulum Merdeka ini. Mengapa saya mengajukan atau memberikan sebuah alternatif ini? Karena sepemahaman saya, kurikulum Merdeka lebih menekankan kepada pembelajaran proses agar membuat pembelajaran lebih bermakna. Begitupun dengan tujuan model contextual teaching and learning. Contextual teaching and learning tidak menilai siswa berdasarkan hasilnya, tetapi lebih mengedepankan kepada penilaian prosesnya, sehingga siswa mampu memahami pembelajaran dengan baik dan membuat pembelajaran lebih bermakna. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini.